Selamat pagi. Halo teman-teman, rekan-rekan semua yang melihat video ini. Saya dengan Ulfa. Di sini saya ingin membawakan tugas presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Estetika Humanisme. Itu yang mau saya bawakan tentang topik anger management. Jadi anger management ini adalah cara kita atau memanage rasa marah atau emosi kita agar bisa tersalurkan dengan baik tentunya. Nah, rasa marah itu tidak bisa dihilangkan, ya tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa mengelolanya dengan baik dan menyalurkannya juga dengan baik tentunya. Itu agar tentunya bisa bermanfaat untuk kita dan juga tidak merugikan orang lain tentunya. Oke, next. Ini pengertian emosi. Jadi berdasarkan tentunya pengertian dari emosi sendiri, yaitu perasaan yang ada di dalam diri, baik berupa perasaan senang ataupun tidak senang, tentunya baik ataupun buruk, dan yang lainnya. Dan marah sendiri ini tidak hanya disebabkan karena ancaman tentunya ya, banyak sekali faktor yang menyebabkan rasa marah itu timbul. Ya, yang pertama salah satunya itu harga diri yang direndahkan. Kita ngerasa kadang kalau misalkan harga diri merasa direndahkan atau mungkin ketika ada yang mempermalukan kita dalam suatu forum atau mungkin merasa tidak dihargai, mungkin pendapatnya atau mungkin ucapan kita tidak didengar begitu. Nah, kadang rasa marah itu atau emosi itu akan timbul. Harapan yang tidak terwujud tentunya itu sudah pasti ketika kita punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan, goals tapi tidak terwujud, ya ada rasa kesal, ada rasa emosi. Nah, lalu kesal terhadap orang lain yang tidak dapat diungkapkan tentunya. Ini juga kadang mungkin kita pernah ya memendam perasaan kesal, benci kepada seseorang, itu pengertian dari emosi sendiri. Please welcome Noah. Beberapa sambil mendengarkan sharing dengan tajam mulut kita mengenai ini biar nggak stres tentunya. Jadi beberapa perubahan fisik pada saat marah ini tentunya dinyatakan menjadi lebih cepat. Nah, kenapa kalau misalkan kita lagi marah pasti deg-degan, jantung, dada terasa sesak, tapi tidak bisa sulit untuk bernafas, tubuh memanahi. Lalu terutama Pak Eki ini pakai tubuh sedang gitu ya, kita stress release santai. Oke, kita dengerin ya. Sambil dari YouTube. Tentunya salah satu berkaitan dengan lagu ini ya, dengan topik yang sedang kita bahas ini. Jadi tentunya kalau anger management atau marah itu timbul kadang kita banyak kerja, kita banyak hal-hal yang belum kerja. Nanti kita lanjut ya. Next.
Pemirsa, pengemudi minibus yang melakukan pemukulan terhadap sopir bus Transjakarta menyerahkan diri ke Polres Jakarta Selatan dan sudah ditetapkan. Jadi mengapa bisa terjadi marah? Oke, jadi ketika seseorang marah terdapat fisik yang berubah dan memiliki mekanisme hormonal yang secara otomatis akan dilepaskan tentunya oleh tubuh. Dan ketika marah di dalam otak ini akan melepaskan sejenis bahan kimia yang bernama katecholamine ya. Jadi bahan kimia ini berfungsi sebagai neurotransmitter, tentunya pelepasan bahan kimia ini akan menimbulkan ya ledakan energi yang akan bertahan beberapa menit. Jadi kalau marah ya tentunya Islam pun mengajarkan kita untuk berdiam dulu sebentar, ya diam, ya tidak melakukan apapun tentunya agar nah ini karena memang rasa marah ini ya akan bertahan selama beberapa menit tentunya gitu ya. Jadi luar biasa sekali Islam mengajarkan kita untuk tidak berbuat apapun dulu atau berbicara apapun dulu ketika kita dalam keadaan marah tentunya. Karena ya tidak langsung hilang rasa marah ini tentunya. Begitu. Dan bersamaan dengan berbagai proses pelepasan hormon-hormon dan bahan kimia di dalam otak tersebut, ya kemudian secara fisik akan berdampak pada detak jantung yang meningkat tentunya, otot-otot tubuh yang meregang, tekanan darah yang meningkat, laju nafas yang meningkat juga tentunya seiring dengan ya detak jantung yang makin meningkat tentunya. Dan tentunya ketika kita marah itu ya mudah tersinggung, ya salah semua. Ya, kadang ya orang nggak salah apa-apa, kita orang ngomong cuma sedikit kita ngerasa tersinggung gitu ya. Merasa terhina, merasa membenci atau malah menangis. Nah, ini mungkin ada yang seperti itu. Ya, jadi ketika kita marah tidak bisa meluapkan malah kita nangis gitu ya. Nah, ketika hal tersebut sudah ada di dalam diri kita ya tanda-tandanya harus segera kita kenali. Dan bagaimana itu? Ya, bagaimana cara mengenalinya dan bagaimana bisa meluapkan rasa marah itu tentunya. Pemirsa, pengemudi minibus yang melakukan pemukulan terhadap sopir bus Transjakarta menyerahkan diri ke Polres Jakarta Selatan dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tentunya. Lu nganti nggak di belakang? Hah? Lu nganti nggak di belakang? Video amatir dari telepon genggam penumpang ini merekam saat pengemudi minibus berinisial KM menghampiri dan memukul sopir bus Transjakarta di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Insiden bermula ketika bus Transjakarta melaju dari arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Lu nganti nggak di belakang? Gue tanya. Kemudian pengemudi minibus sengaja mengadang laju bus Transjakarta dan menghampiri sopir bus Transjakarta. Keduanya sempat terlibat cekcok yang berujung pada aksi pemukulan. Peristiwa ini kemudian viral setelah rekaman aksi pelaku diunggah oleh salah seorang penumpang bus Transjakarta ke media sosial. Sopir bus Transjakarta yang tidak terima dengan perlakuan pemuda tersebut melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Benar, telah terjadi pemukulan terhadap sopir bus Transjakarta. Kemudian Polres Jakarta Selatan sudah mengamankan seorang laki-laki untuk dimintai keterangan. Lanjut, untuk sopir Transjakarta sudah membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk kita Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti untuk kasus tersebut. Pemuda yang melakukan pemukulan menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Selatan dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya tentunya ketika kita sudah merasa hal Dari itu Jakarta, terjadi, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. berdiam dulu, duduk. Pemirsa, pengemudi minibus yang melakukan pemukulan terhadap sopir bus Transjakarta menyerahkan diri ke Polres Jakarta Selatan dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kita dengan orang lain tentunya. Lu nganti nggak di belakang? Hah? Lu nganti nggak di Lanjut, ini jenis-jenis marah. Jadi ada dua jenis marah ya. Jadi marah dalam marah ke dalam maksudnya ini atau implicit anger in itu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Tentunya ini banyak sekali ya memang tidak bisa mengenali atau tidak bisa meluapkan ya rasa marahnya kepada orang lain dan hanya dipendam di diri sendiri gitu ya. Ini akan sangat merugikan buat diri kita sendiri karena nanti timbulnya depresi dan ya bisa lebih fatal itu melukai diri sendiri tentunya. Nah ini marah marah keluar atau eksplisit atau anger out itu rasa marah yang diarahkan kepada orang lain atau benda yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan tentunya. Jadi ada
jenis juga atau mungkin orang-orang yang memang bisa ya meluapkan kemarahannya, dan ini pun ya sebetulnya tidak baik gitu ya ketika kita langsung gitu mengekspresikan rasa marah kita, kita menginformasikan saya marah, saya benci, ya itu akan timbul permusuhan tentunya dan hal-hal yang tidak baik tentunya. Oke. Jadi ini marah adalah luapan emosi yang normal tentunya ya, karena itu memang sudah ada dari sananya gitu ya rasa marah. Akan tetapi terus-terusan marah dengan tanpa alasan tentu tidak baik bagi kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri. Oleh karena itu, ya penting kita untuk mengidentifikasi penyebab marah. Nah, apa aja sih penyebabnya ya kok seseorang tuh bisa marah tuh kenapa sih gitu ya. Nah, ini kurang tidur biasanya. Ini hal dasar sekali yang kita bisa ya mengantisipasi itu semua, dan kita juga ya mudah ya untuk cara mengatasinya tentunya. Hanya dengan tidur cukup. Ya, ini hal yang sering menyebabkan emosi meledak tanpa sadar adalah karena ya kita sering kelelahan atau sedang kelelahan atau tidak cukup tidur. Jadi kurang tidur dapat menyebabkan tentunya otak ikut kelelahan sehingga kerjanya menurun. Ya sering ya kita ngerasa bingung sendiri. Ini mau ngapain ya gitu ya. Nah, itu otak kita sedang lelah atau kinerjanya menurun ya. Itu bukan berarti ketika kita sulit berkonsentrasi, kita merasa bodoh, tidak ya. Nah, itu otak sedang kelelahan. Nah, jadi suka bingung sendiri, sulit berpikir jernih, sulit sekali berpikir jernih. Kadang orang berbicara ini sulit juga nyambung. Nah, itu otak kita sedang kelelahan ya. Kita harus kenali. Nah, sehingga sulit untuk mencerna informasi baru. Nah, tubuh yang kelelahan ditambah dengan kerja otak yang loyo ini membuat produktivitas kita merosot tajam tentunya. Yang kemudian berbuah menjadi stres. Nah, stres akibat tuntutan pekerjaan, ya sudah kerja stres gitu di kantor, stres gitu dengan klien, stres ditambah berbagai efek kurang tidur. Nah, ini membuat emosi meledak bagai bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak tentunya. Ya. Nah, yang kedua, merasa diabaikan. Ya, tentunya manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang berharap dan mencari kepuasan dari berhubungan sosial. Tidak bisa sendiri tentunya ya. Gitu. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, hal ini bisa menimbulkan emosi negatif, salah satunya kemarahan. Mungkin ya merasa diabaikan, ya, tidak tahu permasalahannya, didiamkan, mungkin kalau misalkan antara teman begitu ya. Nah, atau miskomunikasi tentunya, ini akan timbul rasa marah tentunya. Yang ketiga ini memiliki penyakit tertentu tentunya. Jadi marah juga disebabkan karena penyakit. Ya, penyebab suka marah tanpa sebab yang mungkin berakar dari penyakit yang dimiliki selama ini. Misalnya hipertiroidisme yang sering terjadi pada wanita tentunya ya. Gitu, kolesterol tinggi, bisa juga ketika kita sedang datang bulan atau haid tentunya ya. Jadi kita bisa antisipasi ini semua gitu ya. Kalau misalkan memang rasa marah ini tiba-tiba timbul, tidak ada ya tentunya penyebabnya, ya mungkin bisa jadi kita kurang tidur atau kelelahan begitu. Oke, sekian presentasinya dari saya. Semoga bermanfaat. Happy learning with Estetika.